Kamu mendengarkan Saga edisi Indonesia Baik bersama Asoka. Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat menjadi lokasi transmigrasi program era Orde Baru. Sebagian besar penduduknya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang bekerja sebagai petani di lahan gambut. Perempuan di sana merupakan kelompok marginal, berstatus transmigran, berpendidikan rendah, dan minim akses. Kondisi ini yang ingin diubah Gemawan, lembaga non-profit yang dibentuk pada 1999 oleh sejumlah aktivis reformasi asal Kalimantan Barat. Selama beberapa tahun terakhir, puluhan perempuan di Kayong Utara digugah kesadarannya akan kesetaraan, dimampukan untuk memimpin, berorganisasi, dan berinovasi. Jurnalis KBR, Aika, melihat dari dekat kiprah para puan dari pedalaman Kayong Utara. Simak kisah inspiratif mereka di Saga KBR. Dulu kan nggak pernah ngasih pendapat. Sekarang ya sedikit-sedikit beranilah ngasih pendapat tuh. Tapi yang laki-laki gimana kalau pendapat Bude itu lebih menerima atau menerima. Dengerin gitu? Dengerin. Dartin kini berani bicara di depan banyak orang. Warga desa Podorukun, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat ini sekarang juga punya pertemanan luas. Pertama saya tuh kalau ngomong sama orang tuh kan malu, nggak berani. Setelah dikasih pelatihan, macam-macam lah pokoknya tuh ya. Jadi saya tuh beranilah ngomong-ngomong gini nih. Jadi yang nggak kenal jadi kenal, jadi orang-orang dinas itu kenal saya. Perubahan ini dimulai pada 2020. Sejak Dartin bergabung dengan komunitas perempuan warga Podorukun yang diberi nama Kelompok Delima. Awalnya tuh saya memang tidak mau, jadi dipaksa anak saya tuh, paksa mama harus ikutlah di rumah kan sendiri kan. Ketika itu Dartin baru saja kehilangan suaminya yang meninggal karena infeksi saluran kemih. Anak-anak Dartin tak ingin sang ibu larut dalam kesedihan. Lepas suami saya meninggal 40 hari itu, terus saya ngikut, jadi kami cari anggota lah, bentuklah Delima itu, jadi langsung bikin demplot, tanami sayur, dapat bibit-bibitan tuh dari Gemawan, cabai, jahe, kacang, timun. Ia punya kesibukan baru selain bertani dan mengurus rumah. Aduh, beda banget. Gimana tuh bedanya tuh? Saya kan nggak pernah kemana-mana ya. Mandi, makan, tidur. Habis itu ke ladang lagi. Balik udah sore lah. Setelah kumpul sama setara ini, kan ada dibikin arisan, bikin pertemuan. Jadi kan kenal sama yang orang nggak kenal tadi itu jadi kenal. Jadi udah seperti saudara. Iya, ini namanya kopi Liberica. Kayaknya manis lah ya. Manis memang. Pembentukan kelompok Delima diinisiasi Gemawan, lembaga non-profit yang bergerak di isu pemberdayaan masyarakat. Gemawan didirikan pada 1999 oleh sejumlah aktivis reformasi asal Kalimantan Barat. Sejak sebelum pandemi, Kabupaten Kayong Utara, khususnya Kecamatan Seponti Jaya, menjadi lokasi dampingan Gemawan. Awalnya terkait program edukasi pertanian di lahan gambut untuk cegah karhutlah, kata Kepala Ekonomi Kreatif Gemawan, Maulisa. Lahannya memang kebutuhan lahan gambut. Awalnya memang kebutuhan program sih Mbak. Awal kebutuhan program untuk petani di lahan gambut. Karena memang isunya memang isu yang kebakaran itu. Sering kebakaran. Kemudian setelah program itu selesai, kan sayang juga enggak kita lanjutkan. Udah kita intervensi masyarakatnya, udah kita edukasi masyarakatnya kan. Kemudian Gemawan ada divisi perempuan dan saya juga ada divisi ekonomi. Jadi kita lanjutlah jadi satu. Jadi dilanjutkan kegiatannya. Selain di Podorukun, kelompok perempuan juga dibentuk di 5 desa lain di Kabupaten Kayong Utara. Rata-rata anggota kelompok berjumlah sekitar 25 orang yang berasal dari beragam latar belakang. Sebagian besar petani yang memang kita rangkul itu, kemudian juga beberapa pelaku UKM, ada juga ibu rumah tangga biasa. Ya kita menyatukannya mereka karena ada kesamaan perempuan, bahwa perempuan itu ingin maju, berdaya secara ekonomi, mandiri, bermartabat. Menurut Ica, demikian ia biasa dipanggil, tiap kelompok punya agenda pertemuan rutin. Mereka berdiskusi,
berorganisasi, dan dilatih kepemimpinan. Para puan ini juga belajar mengenali potensi ekonomi di desanya. UKM lah, contohnya UKM, produk mereka gitu. Produk mereka tuh hanya gitu-gitu aja gitu. Kepengen nggak Bu? Saya bilang produknya ini berstandar lah seperti orang kota punya gitu misalnya. Kayak gimana Kak Ica katanya gitu. Ayo kita promosikan misalnya kualitasnya kita baguskan dari packagingnya, dari sertifikasinya, tersertifikasi secara PIRT kah, halal kah gitu kan. Labelnya kita rapikan gitu. Gemawan memfasilitasi proses pengembangannya. Akhirnya kita undang. Kebetulan saya punya jaringan teman yang bisa ngurusin PIRT, sertifikasi halal. Itu datang dari BPJH Pontianak. Kerjasama juga saya koordinasi dengan Dinas Perdagangan. Mereka punya program. Saya ajukan nih kelompok saya untuk mereka fasilitasi. Akhirnya Dinas Perdagangan, BPJH datang ke kelompok kami untuk disertifikasi PIRT-nya, halalnya, NIB-nya, perizinannya. Akhirnya lah untuk kelompok UKM ini alhamdulillah Mbak sudah dikenal paling tidak di level kabupaten. Pada 2021, ke-6 kelompok perempuan tersebut membentuk Serikat Perempuan Kayong Utara yang disingkat Setara. Wadah belajar bersama dan berkolaborasi pun kian luas. Inilah template untuk Dahlia Jaya. Ini kalau misalnya nanti mau panen sawi boleh. Setara diketuai Waliah, warga desa Telaga Arum sekaligus anggota kelompok Dahlia Jaya. Perempuan 46 tahun yang kerap dipanggil Bude Wal ini menyediakan lahannya seluas 500 meter persegi sebagai demplot. Di lahan percontohan itu, anggota Setara belajar bercocok tanam ramah lingkungan. Mereka mengolah limbah menjadi pupuk dan pestisida organik. Kalau untuk kotoran ayam, kotoran kambing itu kita dari peternak ini di Setara kan juga ada yang ternak kambing, ada yang ayam. Kalau yang bikin sendiri itu biasanya dari daunan-daunan itu tuh kayak daun-daun, rumput-rumput. Oke, bisa dipahami? Bude Wal kemudian bergegas ke pertemuan rutin bulanan Setara. Agenda siang itu dihadiri 30-an anggota, membahas pemasaran produk-produk Koperasi Lumbung Pangan Perempuan Sejahtera LP2S. Ada 14 produk rumahan yang sudah dihasilkan para anggota Setara, di antaranya bibit kopi, jamu, aneka keripik, hingga kerajinan kain perca. Maulisa alias Ica, Kepala Ekonomi Kreatif Gemawan bilang, pemberdayaan ekonomi di Setara membuahkan hasil. Misalnya yang produk mereka tuh alhamdulillah Mbak mengalami peningkatan. Kalau terakhir itu kalau yang lebaran aja tuh bisa sampai 1 kuintal lebih produksi mereka. Keripik, gabung misalnya keripik pisang, keladi, singkong gitu. Itu per orang itu. Saya tanya itu rata-rata hampir 1 kuintal pas lebaran. Kalau hari-hari biasa paling tidak continue produksinya. Dartin, anggota Setara dari Desa Podorukun berharap koperasi yang baru terbentuk di 2023 ini bakal berkembang. Selain memasarkan produk UMKM anggota, koperasi juga melayani simpan pinjam. Mintanya susah lah. Ya ini kan kami kan udah bikin itu kelompok koperasi itu. Ya harapannya ya pengenlah kooperasinya itu cepat mengembang. Ini kan ibaratnya masih bayi merangkak gitulah kooperasi kami itu. Harapannya ke depannya ya lancar, banyak pemesan produk itu. Selama 4 tahun di Setara, Dartin belajar banyak tentang pengembangan UMKM. Ia kini sering diundang untuk berbagi pengalaman. Dibawa ke Melawi, jadi narasumber bikin empeng melinjo, bikin keripik pisang di sana tuh di Melawi. Jadi narasumber lagi di Pelapis, Pulau Karimata tuh. Bikin manisan kelapa, apa gitu ya, keripik kelapa, sagon kelapa. Awalnya banyak yang ragu akan kiprah Setara, termasuk dari kalangan laki-laki. Namun, Waliah, Ketua Setara yakin hasil nyata akan berbicara. Kadang karena saya suka engkel-engkelan kalau pas lagi di desa itu ya. Sebenarnya mereka mengakui terutama kelompok Setara. Cuman gengsi aja. Karena kami tuh pernah ditantang gini, paling itu nanti sebentar aja udah bubar. Biar waktu yang akan membuktikan. Karena yang kami bangun itu bukan dari uang dulu, bukan karena modal besar, tapi karena memang kemauan kami. Bangunnya itu memang benar-benar dari nol.
Ya, kita ngajukan di Musrembang tetap jalan itu prioritas. Prioritas kita. Camat Seponti Kasianus mengapresiasi gerakan pemberdayaan perempuan setara. Pemda siap berkolaborasi dan memfasilitasi pengembangannya. Di bidang ekonomi misalnya, sudah tersedia pinjaman modal khusus untuk perempuan dari BUMDes. Program ini sudah berjalan sejak 2021. Bantunya perempuan yang mereka gunakan itu untuk modal usaha mereka. Alhamdulillah kalau yang BUMDesma kita yang semula modal dari 400 juta, sekarang udah 1 miliar lebih. Dan itu pun untuk antri pinjaman itu, nunggu mereka sampai 2 bulan. Namun, diakuinya, pengembangan UMKM masih terkendala soal akses transportasi. Yang hambatan kita yang paling utama yaitu transportasi. Dari Sponti ke kabupaten hanya 80 kilo itu dengan 4 jam. Kalau pemasaran, mereka ya sudah mulai menggunakan media sosial. Dapat konsumen ya, nanti udah yakin ada fee dari koperasi. Kiprah Setara memang membuahkan hasil. Para anggotanya makin berdaya seiring kapasitas yang kian bertambah. Hal itu diakui Weli Arma, Community Organizer Gemawan Wilayah Kayong Utara. Jadi mereka tuh bergeraklah berdampak. Ya, mereka udah bergerak sendiri. Selain mengelola kelompok mereka juga memberikan dampak kepada kelompok-kelompok lain, misalnya kelompok pemuda. Gitu. Namun, PR selanjutnya yang perlu digarap adalah soal partisipasi bermakna perempuan di dalam menentukan kebijakan pembangunan. Bagaimana konsep yang ibu-ibu telah lakukan segala macam ini menjadi itu gitu, menjadi acuan bagi pemerintah daerah di sini untuk bangun perencanaan mereka kan gitu. Nah itu yang belum sempat teradopsi oleh pemerintah daerah saat ini ya. Kita berharap sih ke depannya ini jadi percontohan untuk di kecamatan-kecamatan yang lain, khususnya di Kayong Utara. Ketua Setara Waliyah bertekad akan terus memperluas gerak dan jangkauan komunitas. Harapannya makin banyak perempuan yang berhimpun memperjuangkan kesetaraan. Untuk mengenalkan sesuatu itu memang perlu kesabaran, perlu pendekatan. Kepengennya suatu saat semuanya hidupnya sejahtera, terangkat ekonominya. Karena setara itu artinya sejajar dengan yang lainnya. Jadi nggak dianggap sebelah mata. Entah saya masih hidup atau enggak, mungkin generasi penerusnya bisa lebih besar lagi sampai ke tingkat provinsi gitu loh. Demikian Saga KBR. Saya Aika.